Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ta'azzam wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih wa ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد به لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبه الحمد لله. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di malam yang penuh barakah ini, khususnya di waktu mustajabah bainal maghrib wal isya. Allah memberikan kepada kita nikmat salat berjamaah salat maghrib, kemudian dibarengi dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita langkahkan di tempat ini di Masjid Al-Muallimin menjadi asbab penggugur dari dosa-dosa kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqamah selalu di dalam kebaikan sampai ajal datang kepada kita dan semua kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal alamin. Salawat serta salam bila tak lupa selalu terlimpah curahkan kehadirat bagi Nabi Agung Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa sallam. Juga yang saya cintai dan saya muliakan segenap jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Muallimin, yaitu Ustadzul Wahid dan juga beserta jajaran pengurus yang lainnya beserta tokoh masyarakat. Serta tidak lupa jemaah Masjid Al-Muallimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kama qala Syekh Al-Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Baik. Al-hadits al-tasi' asyar, hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 ini diriwayatkan oleh Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Abil Abbas, bapaknya Abbas atau nama laqab julukannya. Jadi beliau namanya Abdullah bin Abbas. Artinya beliau memiliki anak namanya Abbas bin Abdullah bin Abbas, bapaknya Abbas. Nah, beliau ini adalah sepupu Rasulullah SAW. Yang tidak lain ayahanda beliau adalah pamannya Nabi. Nah baik, beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas ini kita tahu wulida Abdullah qabla al-hijrah bi 3 sinin. Nah, sedikit kalau kita membaca biografi singkat beliau dilahirkan atau Abdullah bin Abbas ini dilahirkan sebelum hijrah Nabi 3 tahun, artinya sebelum Nabi hijrah 3 tahun. Artinya beliau lahir di saat usia beliau Rasulullah SAW itu 50 tahun berarti. Nabi itu hijrah umur 53. Dapat risalah kenabian di umur 40, dakwah di Makkah 13 tahun. Artinya 3 tahun sebelum hijrah umur Nabi baru 50. Abdullah bin Abbas lahir. Jadi terpaut sangat jauh umurnya dengan Rasulullah SAW. Tapi di satu sisi, di samping usia beliau, Abdullah bin Abbas ini muda atau kita katakanlah belia di saat itu. Tapi Nabi SAW juga mendoakan beliau, ya, dalam hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas ini, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia di dalam urusan agama dan ajarkan dia ta'wil. Artinya Abdullah bin Abbas ini termasuk ulama di kalangan sahabat yang
dijadikan rujukan atau referensi di saat usia beliau masih muda, ya, karena beliau mendapatkan doa langsung dari Nabi. Nah, di satu sisi beliau pun menjadi ulamanya para sahabat yang menjadi rujukan ketika sahabat bertanya tentang tafsir ayat ini dan itu dan lain sebagainya. Bahkan beliau memiliki pendapat atau pentakwilan sendiri di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya musyabbahat atau muhkamat. Nanti beliau punya kitab tafsir namanya Al-Miqbas fi Tafsir Abdullah bin Abbas. Nah, nama kitab tafsir yang ditulis oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas namanya Al-Miqbas fi Tafsir Abdullah bin Abbas. Itu menjadi bacaan di pondok pesantren yang beliau dikumpulkan ya penafsiran dari Abdullah bin Abbas itu sendiri baik. Nah, beliau ketika dilahirkan oleh ibundanya atas bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa qama fil yusra. Nah, maka ketika beliau lahir itu dibawa oleh ibunda beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa qama fil yusra. Nabi mengadzankan di telinga yang kanan, kemudian Nabi mengiqamahkan di telinga yang kiri layaknya adzan dan qomat di dalam salat. Nah, itu salah satu dalil juga sunnah ketika bayi lahir itu diadzankan di telinga kanan, kemudian diiqamahkan di telinga kiri. Berdasarkan riwayat ini nanti juga Nabi SAW itu pernah mengadzankan juga di telinga cucu beliau yang bernama Husain dan mengiqamahkan di telinga kiri. Nah, itu mungkin saya pernah bahas masalah dari adzan bayi yang baru lahir. Adapun nantinya amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah khususnya kalangan Nahdliyin atau masyarakat kita pada umumnya, adzan di kuburan atau perihal adzan di kuburan itu sendiri itu merupakan qiyas dari para ulama. Jadi tidak usah kaget, tidak usah urik kalau ada orang ngomong adzan di kuburan bid'ah. Ya emang bid'ah. Adzan di kuburan itu bid'ah. Gak usah kekeh-kekeh kalau kita nggak paham ilmunya, betul nggak? Jadi tanya, oh bid'ah sesat. Ya iyakan saja karena memang kita punya hak dalam mengikuti ulama-ulama kita itu sendiri baik. Karena di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kita menganut 4 pilar hukum ya setelah saya sampaikan ya Al-Quran, hadis itu mencakup nantinya min fi'lin wa qaulin wa taqririn ya, ucapan, perbuatan dan juga takrir diannya Nabi itu jadi dalil atau yang disebut dengan as-sunnah. Jadi sunnah itu bukan hadis yang termaktub atau yang tersurat saja. Sunnah itu baik perilaku yang disandarkan kepada Nabi. Contoh hadis tentang fi'il itu banyak contohnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa dan seterusnya. Adalah Nabi SAW itu kalau duduk begini, ya takiu bersandar begini dan seterusnya. Itu namanya fi'ilnya Nabi, perilaku atau gerak-gerik Nabi. Ada yang namanya kalau ucapan banyak, ini hadis yang kita baca ini adalah ucapan sabda Nabi. Ada yang namanya takrir, diamnya Nabi itu jadi dalil. Ya diamnya Nabi jadi dalil. Nabi contohnya itu tentang dhab ya, kalau hadis itu kalau di kita ngaji itu ada namanya dhab. Dhab itu biawak ya. Jenisnya bukan biawak yang di kita ya. Yang pernah saya bahas itu. Sayyidina Khalid bin Walid waktu peperangan Khaybar itu pernah makan biawak di depan Nabi. Artinya waktu peperangan Khaybar makan biawak, Nabi tidak melarang juga, tapi Nabi tidak mengiyakan. Sebab jadi dalil itu karena ketika Nabi SAW diam, maka ya diamnya Nabi atau iqrarnya Nabi, ya, iqrar itu namanya itu, maka ya dulu ala ibahah. Kalau dalam ilmu usul fikih, diamnya Nabi itu menunjukkan dalil tentang kebolehannya. Kenapa demikian? Karena diam Nabi ketika satu masalah yang tidak ada nas hukumnya itu menjadi dalil itu boleh, karena Nabi SAW memiliki karakteristik yang
tidak mungkin diam ketika terjadi kemungkaran. Karena kalau perkara itu didiamkan artinya tidak mungkar. Tapi Nabi tidak melakukan, ingat, Nabi tidak makan biawak, tapi Nabi mendiamkan sahabatnya karena biawak. Maka dari dalam usul fikih itu al-ibah, jadi boleh. Tapi biawaknya tidak sama seperti biawak di kita. Kalau di kita biawak kayak buaya, itu biawaknya itu tidak ada. Tidak ya, mungkin jarang biawak. Sama kan kalau biawak sama hidupnya di satu alam, di daratan aja pasir. Nggak tahu kita kalau kita. Ya mungkin seperti apa ya? Kadal gurun gitu ya. Ya kadal gurun, roh bahasa Arabnya itu. Nah, itu jadi dalil. Nah, kemudian setelah Al-Quran, hadis, baru ada namanya ijma dan qiyas. Ijma itu ijma'ul ulama, maksudnya konsensus para ulama, kesepakatan para ulama. Nah, itu namanya ijma. Itu menjadi dasar pijakan atau pilar hukum khususnya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena nanti ada nas hadis atau Al-Quran yang mungkin tidak dipahami atau mungkin berbeda pendapat di dalam penafsiran kalangan ulama, sedangkan kitab tafsir itu sendiri banyak sekali. Ya, ulama tafsir itu banyak sekali dan kadang-kadang berbeda pendapat di dalam menafsirkan satu ayat. Dari situ ulama tentunya dengan sarana dan prasarana mereka di dalam ilmu yang berkaitan di dalam istidlal untuk mengkonversi satu dalil, itu tentunya harus benar-benar ulama yang memenuhi syarat, yang betul-betul dia memiliki latar belakang ilmu yang memang kalau bahasa kita itu dia memiliki kompetensi untuk menafsirkan satu ayat. Atau ulama tersebut pada level tingkatan tertentu, dia belajar menguasai ilmu lughah atau ilmu yang berkaitan dengan bahasa, baik bahasa Al-Quran itu nanti ada nahwunya, ada bahasa balaghahnya, nanti dalam ilmu alat atau nahwu kita kenal itu dalam ilmu dialek bahasa Arab itu sendiri terbagi menjadi 13 mata bidang ilmu. Bahasa Arab itu terpecah menjadi 13 bidang ilmu dan itu menguasai betul-betul. Ya, bukan baca terjemah dia jadi ulama tafsir. Baca terjemah jadi ulama tafsir. Ya, baru-baru ini kan ramai tuh, jadi baca terjemah gara-gara baca terjemah jadi ulama tafsir. Nah, maksudnya pada yang menafsirkan ayat itu ramai-ramai baru-baru. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah di dalam Islam secara keseluruhan maksudnya. Artinya orang kamu ditalkin masih dengan di luar gitu ya. Saya itu kalau kita itu kalau nggak ditalkin masih di luar katanya, belum dijero itu Islamnya. Ya, itu namanya tarekat bahlul. Banyak yang gitu-gitu ya. Sholatnya apa maksudnya itu apa? Gak boleh bermakmum kepada orang yang belum ditalkin. Allah Akbar. Itu banyak sekali ya. Apa penyakit di dalam tarekat, tapi oknum nggak semua seperti itu. Ya, nah, itu banyak sekali. Kenapa kurang minimnya ilmu? Atau mungkin saya katakan tidak belajar. Saya katakan tidak belajar pastinya. Ya, yang ngikutinnya yang kesian. Banyak itu nanti. Umroh itu ke gereja, itu namanya. Yang pakai peci hitam haram. Itu namanya. Di rumah ada di sini ada begitu. Saya ada beberapa. Tapi aku lihat, saya punya kenal ustaz ya, satu pengajian sama saya. Memang begitu juga. Tapi alhamdulillah beliau dengan dasar karena punya ilmu dari dulunya. Saya ikut zikirnya saja deh. Bagus lah sampai. Jangan sampai ya terjemah. Biasanya orang bodoh kalau yang nggak pernah pernah basic belajar, jadi fanatiknya buta ya. Fanatiknya buta ikut begitu. Bagus saja syariat itu bagus. Dan mau ikut tarekat itu bagus, zikir bagus. Ya, nggak ada yang bilang zikir itu tidak bagus. Zikir itu bagus. Ngaji hati itu penting. Ngaji itu bukan semacam syariat saja. Kita ngaji syariat ini cangkangnya betul. Syariat ini kulitnya, iya betul. Tapi ngaji
tarekat ataupun kita mau ngaji ma'rifat itu ya kepada orang yang betul-betul matang syariatnya. Karena nggak mungkin orang itu sampai di level ma'rifat tanpa melewati jalur syariat dulu. Ada bohong. Betul nggak? Ulama-ulama dulu tasawuf seperti Imam Ghazali itu banyak karangan kitab-kitab fikihnya. Ya, Sayyid Ta'ifah, Imam Junaid yang jadi rujukan dalam ilmu tasawuf itu orang yang tidak bisa dikatakan orang yang tidak paham syariat, justru orang yang dalam sekali syariatnya. Ya banyak Al-Imam As-Sikti, ya termasuk mertua beliau Sayyid Ta'ifah. Al-Imam As-Sikti ini mertua guru sekaligus daripada Al-Imam Junaid, ya, kiblat dalam ilmu tasawuf dalam ahli sunnah wal jamaah. Nah, beliau ini kan di Quran di masa 300 Hijriah. Kalau artinya masa itu masa-masa salaf. Kalau kita melihat sejarah ulama-ulama dulu, tidak ada yang luput dari syariat. Baru nyampe ke hakikat atau ke ma'rifat belajar, silakan. Akhirnya kan keluar statement-statement yang konyol di tengah masyarakat. Wali itu tidak perlu sholat karena wali itu banyak sholat. Betul kan? Ya kan? Kayak orang kerja di PT udah senior, kata bosnya nanti nggak perlu kerja kan, ini sudah banyak kerja. Kan bos tolong kalau begitu. Kita tetap kerja, justru semakin kerjanya makin pintar kerjanya, betul kan? Lebih pintar lagi dan lebih banyak megang sektor pasti kan. Bukan berarti udah nanti di rumah aja karena tidak banyak kerja. Ada logikanya hancur itu. Artinya ngaji tentu penting. Dan naik tangga itu tidak bisa langsung di atas. Tangga itu dibikin sama, belum ada saya pernah lihat ada tukang bangunan bikin tangga dari atas. Betul ada nggak? Orang bikin tangga dari atas? Nggak ada saya. Kayaknya nggak ada. Kalau ada itu tukang, viral itu tukang. Bikin tangga itu dari bawah biasanya, betul nggak? Bikin dari bawah macam orang naik tangga juga dari bawah baru ke atas. Ya, kalau naik tangga itu cara jalannya dari atas ke bawah itu namanya bukan tangga, perosotan. Betul nggak Pak? Kalau ada, kita tangganya dari atas baru ke bawah itu namanya perosotan Pak. Anak Pak Wud SD itu ada perosotan. Naiknya dari atas turun ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu tangga. Nah sama, suluk. Seorang murid, maksudnya murid itu orang yang ingin sampai kepada Allah itu melalui tangga-tangga dari bawah, baru naik ke atas. Dari dia syariat, naik nanti dia ke ma'rifat, baru pada level hakikat. Itu kalau kita ngaji dalam tasawuf. Ini wudhu aja gak benar, ya wudhu gak paham, yang membatalkan wudhu gak ngerti, ya syarat sahnya berjamaah tidak paham, syarat sahnya bermakmum tidak ngerti, berapa langkah yang membatalkan sholat, syarat khutbah tidak ngerti, rukun khutbah, ya niat junub kadang-kadang masih kedar bacaannya, ya enggak, doa bersetubuh kadang-kadang masih hilaf. Ditanya apa doa kalau berhubungan badan suami istri, Allah barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Udah itu ya Allah, kita sedih lihat fenomena gitu. Ini karena saya temukan ada beberapa di perumahan, di komplek tempat saya ngajar itu ada yang begitu-begitu. Ya korban itu tadi salah pilih guru, salah circle kalau yang itu. Ya, bagus saja, nanti mau duduk di tempat pengajian itu bagus, tapi salah pilih guru fatal. Pokoknya salah pilih guru fatal. Inti salah pilih bini aja berantakan rumah tangga. Ya, salah pilih guru apalagi ini sangkutan pasangkut pokoknya dunia akhirat namanya. Kita di dunia saja salah pilih bini, itu dampaknya luar biasa. Ke mental, ke psikis segala macam berantakan dong. Mau kerjanya hebat kayak apapun, sepintar apapun skill dia, salah pilih bini bodoh tuh lah jadi, betul nggak? Terus salah pilih bini gimana lagi? Salah pilih guru. Innalillah. Abdullah bin Abbas, kita kembali lagi ke panjang kalau kita ini tergibah dari Indonesia. Jadi kalau kita di sini lihat Abdullah bin Abbas ini bagaimana proses belajarnya sama Rasulullah. Kalau bahasa kita itu khairul mu'allim,
sebaik-baiknya guru ya Rasulullah SAW. Nah, beliau bagaimana tidak kita lihat, ya sampai beliau dijuluki walukiba biturjamanil Quran. Beliau sampai dijuluki ya turjumanil Quran, artinya penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran, likasrati ma'rifatihi bima'ani, karena saking banyak pengetahuan wawasannya tentang ma'ani Al-Quran, makna-makna yang tersirat di dalam Al-Quran. Nah, makanya beliau ini ya kita lihat diriwayatkan laqad ra'aitu Ibnu Abbas majlisan law anna jami'a Quraisy fakharat bihi lakana fakhra ra'aitu an-nas yajtamu ala babihi hatta dhaqa lahum at-tariq. Nah, bahkan disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini punya majlis, seandainya seluruh orang Quraisy ya membanggakan beliau, maka itu menjadi satu kebanggaan yang luar biasa buat orang suku Quraisy di kota Mekah ketika itu. Kenapa? Kata Al-Imam Abi Saleh, kata beliau, seorang sahabat Nabi juga, kata beliau, aku melihat orang-orang berkumpul di rumah Abdullah bin Abbas itu hatta dhaqalahum at-tariq, sampai jalan itu tidak ada lagi jalan, sampai orang itu kalau mau datang ke Abdullah bin Abbas untuk bertanya atau kalau bahasa kita itu belajar ngaji, itu sampai jalannya itu udah nggak ada lagi jalan di rumah beliau. Kalau bahasa kita itu membludak orang-orang yang sudah menanti Abdullah bin Abbas. Bahkan di situ disebutkan ya ketika Abdullah bin Abbas ya didatangi rumahnya, kalau bahasa kita ini rumahnya dikunjungi orang-orang yang ingin belajar atau bertanya tentang sesuatu ya, maka yuridu an yas'al al-Qur'an wa hurufahu wa ma arada minhu falyadkhul. Bahkan Abdullah bin Abbas ketika didatangi, kata Abu Saleh, beliau mengatakan da'li wudu'an, sebentar aku wudu dulu. Kemudian beliau wudu, baru duduk. Qala ukhruj ilaihim, nah, katakan kepada mereka yang lagi di luar nunggu, wa qul lahum, katakan kepada mereka, man kana yuridu an yas'al al-Qur'an wa hurufahu ma arada minhu falyadkhul. Barang siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran dan huruf-huruf Al-Quran dan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran tersebut, hendaknya masuk. Silakan masuk. Kemudian ada yang masuk, keluar, dan seterusnya, berhenti. Itu di kala itu umur Abdullah bin Abbas berapa? 15 tahun. 15 tahun sudah menjadi rujukan referensi sahabat. Kalau bahasa kita itu faqihus sahabat julukannya. Ya, orang alimnya di kalangan sahabat. Jadi jemaahnya sahabat, murid Nabi. Kalau bahasa kita itu muridnya kiai semua. Ya kan, muridnya kiai semua. Kita kan punya murid orang awam, banget. punya murid orang awam, banget muridnya banyak itu. Tapi orang awam semua, maksudnya orang-orang yang apa namanya awam lah bahasanya. Ini Abdullah bin Abbas punya murid sahabat Nabi, bayangan puluhan ribu itu belajar kepada Abdullah bin Abbas. Umurnya berapa? 15 tahun. Ya umurnya masih 15 tahun. Bayangkan kalau yang salaf palingnya 15 tahun, kemudian ini nggak jarang kita menemukannya. Kalau orang alim di umur 60 berarti banyak. Ini 15 tahun sudah menjadi rujukan dari para sahabat. Bahkan kalau ada yang mau bertanya tentang faraid dan apapun dan halal dan haram dan seterusnya, tidak apa semua bidang. Waru dia lahu diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas ini hadis al-fur wasitu mi'ati hadis. Wasitun hadis. Jadi 1660 hadis yang beliau riwayatkan. Nah, beliau wafat di kota Taif tahun 70 di tahun 68 Hijriah, dan beliau umurnya ketika itu wahwa ibnu ihda wa sab'in sana, umurnya 71 tahun di kota Taif. Kalau antum umroh itu sampai nanti ada makamnya Abdullah bin Abbas di kota Taif. Nah, itu nanti makam beliau ada di kota Taif, ya di dataran tinggi kota Mekah. Itu 2,5 jam kalau dari Masjidil Haram. Itu tempat atau makamnya Abdullah bin Abbas. Baik, kita baca hadisnya sedikit. Rasulullah SAW meriwayatkan
Ya, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Abdullah bin Abbas, saya di belakang Nabi suatu hari. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepadaku, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Abdullah bin Abbas beliau meriwayatkan hadis ini, kata beliau, saya pernah satu hari di belakang Rasul, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, ya ghulam, wahai anak, karena beliau waktu itu masih kecil. Nah, berapa umur beliau lebih jelasnya, lebih spesifik. Nah, disebutkan oleh syarih kurang lebih umur beliau idzaka saghira umruhu nahwa 20 sin. Umurnya waktu itu kurang lebih 10 tahun masih. Nah, waktu hadis ini disabdakan oleh Rasul atau diceritakan oleh beliau, umurnya waktu itu 10 tahun. Wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat atau beberapa kata Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Dengan kalimat ini, kata Rasulullah SAW, ya di hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, yahfazakallahu bihinna, maka Allah akan menjaga dengan kalimat-kalimat yang akan aku sampaikan. Dalam hadis ini singkat sekali, Nabi katakan apa? Saya akan ajar kepadamu beberapa kalimat. Pertama, kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Kata Rasul yang pertama, ihfazillah yahfazka. Kata Rasul, jagalah Allah, maka niscaya pasti Allah akan menjaga kamu. Nah, maksudnya di sini menjaga Allah bagaimana? Maka diterangkan oleh ulama. Nah, kita kan kalau baca hadis ini, orang kalau nggak ngaji, nggak butuh keterangan ulama. Siapa mau pahami? Ya, jaga Allah. Gimana kita mau jaga Allah? Bikin posko gitu. Betul begini masih enggak kan? Gimana kita menjaga Allah? Salat saja, udah cukup, betul nggak? Nah, maka maksudnya apa? Ihfazillah, kata ulama, ra'i awamiruhu wa hafiz 'alaiha wa la taghfal anha wa amsi an-nawahi wa la tartakibaha. Fa innaka idza fa'alta dzalik yahfazka. Nah, maksudnya jaga Allah di sini adalah jaga segala bentuk perintah Allah yang Allah perintahkan kepadamu, ya, dan jangan pernah lalai dari perintah tersebut dan hindari, tinggalkan larangan-larangan Allah, jangan kamu lakukan. Karena kalau kamu lakukan itu semua, kalau kamu laksanakan ini, ya kamu menjaga ini, perintahnya kamu jalankan, larangannya kamu tinggalkan, ini maksud hadis ini, yahfazka. Nah, yahfazka ini apa jawabannya? Yahfazka, niscaya pasti Allah menjaga. Maksudnya yahfazka di sini apa? Biri'ayatihi iyyaka fi nafsika wa waladika wa ahlika wa dunyaka wa dinik. Maka dengan kamu menjaga Allah, maksudnya perintahnya kamu laksanakan, kamu kerjakan, larangannya kamu tinggalkan, maka Allah akan menjagamu. Bukan hanya dirimu saja, Allah menjaga dirimu. Dalam artian apa? Dirimu, anakmu, keluargamu, keturunanmu, duniamu, agamamu dijaga sama Allah. Nah, itu maksud hadis ini. Ihfazillah yahfazka. Ini termasuk jawami'ul kalimnya Nabi. Dan Nabi itu memiliki mukjizat namanya jawami'ul kalim. Ngomongnya singkat tapi padat, syarat dengan makna. Nah, kalau kita kan ngomongnya panjang, nggak punya makna. Kosong kalau bahasa kita. Ngomong panjang lebar, orang tidak paham, nggak ngerti. Jangankan butuh ulama tafsirnya bingung kalau kita ngomong. Nah, Nabi itu kalau ngomong sedikit tapi padat, syarat dengan makna. Itu ucapan Nabi. Termasuk mukjizat Nabi itu. Ya, jadi Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Tapi yang menarik kalau kita lihat dialek dari bahasa Arab, ya, ketika Nabi mengatakan ihfazillah yahfazka, ada yang namanya amar. Amar ini menjadi syarat kalau dalam bahasa itu. Maka harokat setelahnya itu ada fi'il fa'il yang dia disukun. Yahfazka. Nah, yahfazka ini menjadi jawab syarat kalau kita menyenangkan sedikit. Artinya di mana taukid. Taukid itu tidak harus ada nun sakinah yang tasdid ya. Misalnya apa contohnya itu? La taf'alanna. Itu
itu kan ada taukidnya, atau la af'alanna, saya pasti lakukan. Nah, kalau dalam ilmu nahwu itu ada yang sifatnya syarat, ada jawab syarat. Nah, kalau jawab syarat itu harokatnya pasti sukun. Ihfazillah yahfazka. Nah, jaga Allah pasti. Nah, kalau kalimat pasti itu dimana taukid, maka pasti Allah akan menjagamu berupa penjagaan itu baik kepada dirimu, anakmu, keluargamu, duniamu, bahkan agamamu bahkan dijaga sama Allah. Maka ulama mengatakan, kata ulama, wa qala ba'dhum man hafidallahu fi sibah wa sibarihi hafizahu fi kibarihi wa mata'ahu bis-sam'i wa rusalihi. Ini masalah satu kiat-kiat atau resep para ulama. Barang siapa yang menjaga Allah di masa kecilnya, di masa mudanya, maka Allah akan menjaga dia di masa tuanya. Dan Allah akan memberikan kepadanya nikmat pendengaran dan penglihatannya. Maksudnya orang itu tuanya nggak bakal mudeng, tuanya nggak bakal rabun. Ya, makanya di satu hikayat, ya, ada satu ulama itu jawazami atas sanati, ya, umurnya melebihi 100 tahun. Ya, karena hoki anak ulama sebagian dikatakan sebagian ulama itu bahkan nggak hanya satu, banyak sebagian ulama itu umurnya melebihi 100 tahun, wahwa mutanatti'un bi aqlihi wa quwwatihi, dan dia merasakan nikmat, artinya dia merasakan anugerah akalnya dan kekuatannya itu tidak berkurang sedikit pun. Ya, umurnya lebih dari 100. Kita mungkin banyak mendengar guru-guru kita atau cerita para salaf-salaf kita itu yang umur 100 tahun masih ngajar, baca Al-Quran nggak pakai kacamata, ngomong itu nggak pakai tidak pakai bantuan alat dengar, tapi kalau bahasa kita itu tidak budak, matanya tidak rabun, umur 100 tahun lebih. Ya, kemudian fasu'ila an sababihi, kemudian ditanya perihal asbabnya. Kalau bahasa kita itu apa sih kiat-kiat ulama dulu itu kalau umur 100 tahun lebih, ya, jadi mereka di usia 100 tahun lebih tapi tidak mengalami yang namanya fisik yang melemah, atau kalau bahasa kita itu kekuatannya merosot, jadi tenaga udah nggak ada, duduk lama dikit kesemutan, gitu ya, ngaji kalau lama dikit ngantuk, ya kan? Kalau ngebungkuk lama dikit bawahnya nguap. Kita kan sudah ngalamin gejala-gejala gitu kan. Kalau duduk tahiyat, iftirosh, kalau duduk iftirosh itu nggak kuat 5 menit kayaknya, bawahnya pengen sila. Kalau udah sila lama dikit, ngaji kalau udah 15 menit pusatnya kelamaan, selonjoran bawaannya. Ya, udah lama dikit lewat 1 jam, mah kambuh. Asam urat naik, bener nggak? Kalau udah makan, mungkin duduk lama dikit, mata ngantuk, nggak kuat melek lama, betul nggak? Jam 10 udah bawaannya udah mau apa? Nah, beda kan? Ulama dulu apa sih resepnya? Kata ulama, mereka menjawab, hadhihi jawarihu hafidnaha minal ma'asi biswa fahafidhahullahu alaihi fil kibar. Fil kibari. Kata ulama, ini anggota tubuh kami, fisik kami, jasmani kami jaga dari maksiat di masa kecil kami. Artinya kami tidak bermaksiat dengan anggota tubuh ini di masa kecil kami, di masa muda kami. Maka Allah menjaga anggota tubuh kami di masa tua, utuh semuanya. Matanya melihat jelas, ya. Saya punya nenek itu umur 9 tahun itu baca Quran nggak pakai kacamata, jelas. Ya kan? Kita mah cuma jelasnya itu kalau ngeliat duit doang jalan 100 meter. Jalan. Iya kan? Kalau ngaji udah. Kelihatan. Kalau ngaji nggak kelihatan. Ya, itu beda. Kalau orang dulu tuh beda. Makanya anggota tubuh ini jangan dianggap cuma makan saja ya. Jadi tubuh kita ini, maksudnya itu kalau kita pahami ya di sini. Jadi orang itu bukan hanya sebatas tubuh lemah saja. Yang lebih bahaya itu kan kalau
kecenderungan sama kebaikan itu sudah tidak ada gara-gara maksiat tadi. Ya kan berapa banyak orang kaki sehat juga nggak nyampe ke majelis sebabnya. Itu bukan karena dianya tidak kuat duduk, bukan. Tapi memang secara maknawi, maksudnya itu ada perbuatan maksiat yang menghalangi dia untuk dapat kebaikan itu, walaupun sebatas duduk. Kenapa? Kaki yang biasa dirangkakkan ke tempat maksiat itu akan susah diajak ke tempat baik. Sama dengan mata yang biasa digunakan maksiat, akan sulit diajak kompromi untuk diajak baik untuk banyak orang. Sama telinga juga yang biasa digunakan untuk mendengar ghibah, gosip atau caci maki terhadap siapapun itu akan sulit diajak dengan nasihat. Terus ada nasihatnya. Itu apa? Nasihat. Jadi bukan karena ada vonis dari dokter aja, ya. Tapi lebih baik kita sakit, ibaratnya itu ada punya penyakit asam urat, tapi sakitnya itu nggak kuat nahan dulu di majelis taklim, pasti nanti. Betul nggak? Sakit nih, nggak kuat duduk lama, tapi nyempetin dulu di majelis taklim, nyempetin sholat berjamaah. Ini sakitnya terhormat kan? Kalau bahasa kita, sakitnya terhormat kan? Daripada sehat, nggak pernah nyampe ke majelis taklim, nggak pernah nyampe ke masjid sholat berjamaah. Itu kalau bahasa kita itu maitul ahya. Kalau maitul ahya itu apa namanya? Mati sebelum dikubur. Itu namanya maitul ahya. Kalau bahasa kita itu mayat hidup berjalan. Kalau bahasa orang Sundanya juri ya katanya. Namanya juri. Ya orang itu mati sebelum kubur. Kata ulama fa'ajsaduhum qabla kuburi kubur. Kalau dalam syair itu jasadnya sebelum dikubur udah kayak kuburan. Ya, tapi tidak ada ruhaniyahnya sama sekali, tidak ada Allah sama sekali dalam dirinya. Diajak baik susah, diajak apa maksiat nggak perlu diajak, malah jadi pelopor. Alhamdulillah betul. Nah itu hati-hati. Fadillah. Kalimat yang kedua kata Rasul apa? Fadillah tajidhu tujahat, kata Rasulullah. Fadillah tajidhu tujahat. Nah, kalimatnya sama. Jaga Allah, tajidhu tujahat, tajid inayatahu wa rafathu bik. Maka engkau temukan penjagaan dan kasih sayang Allah tujahat. Ifadillah tajidhu tujahat. Maksudnya apa? Kau akan dapatkan kasih sayang Allah, penjagaan Allah itu ada di hadapan kamu. Ya. Haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, tajidhu mura'iyan laka haitsu ma kunta. Kamu akan dapatkan, Allah akan menjaga kamu dimanapun kamu berada, kamu akan selalu dapat menjaga Allah. Itu maksudnya di sini. Ihfadillah tajidhu tujahat. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Kalau mau minta, minta kepada Allah. Kalau minta pertolongan, minta juga pertolongan kepada Allah. Saya kasih contoh orang yang dapat penjagaan dari Allah. Contoh yang paling konkret adalah dalam satu hadis. Nabi itu pernah suatu hari ngutus namanya sahabat, namanya Safinah. Safinah ini nama orang atau nama kitab ya. Ada namanya sahabat. Safinah ini maulah, ya, pesuruhnya Nabi. Kemudian Safinah ini disuruh oleh Rasulullah SAW. Ya, panazala fi safinatin fankasar wa kharra ila al-bahr. Jadi beliau ini disuruh sama Nabi, kalau bahasa kita itu jauh tujuannya untuk sesuatu tugas yang diperintahkan oleh Nabi, di tengah perjalanan naik kapal. Safinah naik kapal. Safinah artinya kapal juga. Nah, kapal naik kapal. Nah, dan nama sahabat Nabi. Ya, kapalnya fankasar dalam riwayat. Kapalnya karam kalau bahasa kita itu. Ya bukan pecah, kalau karam kalau bahasa kita. Fakharaja ilal barri. Akhirnya beliau keluar ke daratan. Akhirnya jalan, faja'ahu asadun. Tiba-tiba didatangi oleh singa. Asad ini singa. Kemudian apa kata Safinah ini ketika singa itu datang, ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'i kitabuhu wa ana tarih. Kata si Safinah ini,
saya adalah pesuruhnya Rasulullah, saya bawa tulisan suratnya Rasulullah, saya capek katanya kasih Sabina ini. Kemudian apa? Tiba-tiba itu singa, faja'ala al-asad yamshi ma'ahu hatta billahu al-tariq. Tiba-tiba singa ini ya ngedekatin Sabina, bukan mau mangsa, sambil ngasih kode dalam bahasa kita, ngikutin saya kalau bahasa kita begitu. Akhirnya singa ini berjalan barengan Sabina, menunjukkan dia jalan keluar. Nyasar dulu tak dalam bahasa kita, pulang tunjukkan jalan. Kalau mau kofahu alaiha ja'ala menemukan seterusnya sampai dia menemukan jalan, ya singa ini seakan-akan mengucapkan salam perpisahan dan pergi. Habis itu begitu saja, ya sepi apa pergi begitu ya, habis nganterin. Ya kayak kalau bahasa kita itu singa ini jadi jinak, tiba-tiba jinak, ya. Kemudian apa? Kata ulama, idza khafa al-'abdu min Allah, khafa Allah minhu kull syai'. Apabila seorang hamba takut kepada Allah, maka Allah akan membuat segala sesuatu takut kepada orang tersebut. Dalam hadis Nabi mengatakan, man khafa Allah khafa kull syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan takut kepada orang tersebut. Jadi jangankan kalau bahasa kita mandor, jinak ya, singa jinak. Orang soleh itu begitu loh. Ya, kalau ente jadi ulama tidak ditakuti orang, ente belum takut bagi sama Allah. Betul, kalau ente jadi ulama masih takut kepada makhluk, berarti ente belum takut sama Allah. Makanya ulama-ulama itu dulu umpamanya kayak Jabal Sayyidina Umar, sahabat Nabi, itu layak kalau macam tidak pernah takut cacian orang mencaci atau bahkan senjata mati sekali tidak takut Sayyidina Umar. Ya. Bahkan ada sahabat itu yang seandainya minta kepada Allah, kalau dikasih nyawa 70 saya mau mati, kan apa kalau saya mau habiskan nyawa saya mau jihad kepada Rasulullah. Itu sahabat Nabi. Artinya apa? Orang yang memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah, dia tidak akan takut kepada sesuatu apapun. Bahkan Allah akan membuat takut segala sesuatu itu makhluknya kepada hamba tersebut. Nah, makanya dalam qasidah Burda itu, wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajalnya tajib. Barang siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai penolongnya, maka sekalipun ketemu singa di hutan, maka singa tersebut tidak akan berani kepada orang tersebut. Itu dalam qasidah Burda. Wa man takun bi Rasulillahi nusratuhu intalqahul usdu fi ajalnya tajib. Itu dalam satu qasidah Burda. Ini contohnya adalah Maula Rasulullah SAW yang bernama Sakinah. Baik. Ini hadis Nabi, ya. Wa idza sta'anta, kalau minta kepada Allah, kalau minta pertolongan mintalah kepada Allah. Ini saja berapa? Terus sedikit lagi ya. Ya. Nah, jadi kalau minta pertolongan kepada Allah, kalau minta sesuatu berdoa minta kepada Allah. Nah, ini kita tahu bahwasanya di dalam salat yang kita baca dalam surat Fatihah itu ada ikrar dalam surat Al-Fatihah yang kita lafazkan setiap 5 waktu bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, kami menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Itu namanya hasar dalam ilmu lugah. Ya, kalau iyyaka nasta'in. Kalau dalam ilmu nahwu, ketika maf'ul itu ditakdim, objeknya ditakdim, itu menunjukkan kalimat hasar. Artinya kalimat yang membatasi. Tidak ada alternatifnya kalau bahasa kita itu. Bahasa kerennya itu tidak ada alternatifnya lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Kalau dibalik kalimatnya, nasta'inu iyyaka, kami minta pertolongan kepadamu. Enggak menutup kemungkinan yang minta tolong sama pohon, sama yuku. Habis itu pohon. Tapi kalau sudah kalimatnya iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah, itu menutup segala bentuk alternatif apapun. Tidak ada yang berhak untuk diminta tolong kecuali Allah. Itu maksudnya. Nah, maka dalam hadis ini
Nabi katakan, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu lak. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya seandainya umat, kata Nabi, ya bahwasanya umat, law ijtama'at, kalau semua umat berkumpul ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai' qad katabahu lak. Kalau semua manusia atau umat berkumpul untuk memberikan kamu manfaat, ya, dengan sesuatu atau memberikan sesuatu manfaat kepada kamu, seluruh manusia, kalau bahasa kita itu sealam jagat raya berkumpul bahkan dari zaman Nabi Adam untuk mengasihkan nanti manfaat, lan yanfa'uk, mereka tidak bisa memberikan kamu manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Tidak bisa. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Kalau seandainya juga mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, itu tidak bisa mereka memberikan mudarat kepada kamu, kata Rasulullah, kecuali sesuatu tersebut sudah memang ditetapkan kamu celaka oleh Allah. Tidak bisa. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, kata Rasulullah. Pena-pena sudah terangkat dan lembaran sudah kering, kalau bahasa kita itu sudah ditulis sama Allah. Ya benar, tidak usah takut. Sama dengan konsep ulama itu kalau dakwah, jangan pernah takut sama orang, maksudnya itu. Jangan pernah punya harapan kepada orang, ya jangan pernah bersandar sama makhluk. Karena kalau kita bersandar sama makhluk, siap-siap kecewa. Kalau bahasa orang zaman sekarang itu, seni kecewa paling klasik itu ketika kamu berharap pada makhluk. Itu udah pasti kecewa kan? Kenapa hadir nas wa yadudro? Membuat orang suka sama kita, senang sama kita, itu mustahil. Mustahil. Kamu baik, mungkin ada orang baik. Begitu kamu buruk, 1000 kebaikan orang kamu dilupakan sama orang tersebut. Itu udah konsepnya manusia. Ya, nas itu bahasa katanya dari nasul. Nasul itu artinya isim fa'il, orang lupa. Jadi manusia itu punya karakteristik pelupa memang. Ya, lupa kepada orang yang berbuat baik. Ya, gampang melupakan kejahatan juga. Itu manusia namanya. An-nas, ya bahasa kata manusia itu nasya yansa. Nah, itu makanya balik lagi. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis ini banyak pelajaran yang kita bisa ketahui. Ya, maka di sini juga ada, kita lihat dalam riwayat, ya, bagaimana kita diajarkan untuk apa namanya, bersandar penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma asaba min usibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Dalam Al-Quran Allah bahkan menyatakan jelas apa yang menimpa kalian dari musibah yang ada di muka bumi ini, ya, dan apa yang ada pada diri kalian yang menimpa kalian, kata Allah, illa fi kitab, memang sudah menjadi catatan dari Allah. Makanya dalam qasidah Imam Haddad itu, ya, dalam qasidah Imam Haddad, walladzi qusim lak hasilan ladaik walladzi li ghairik la yasul ilaik la yaksuru hammuk ma qaddir yahu. Nah, itu ada qasidah itu. Ada nazam syair Imam Haddad mengatakan, walladzi qusim lak hasilan ladaik walladzi li ghairik la yasul ilaik, apa yang sudah Allah tetapkan buat kamu, yang Allah sudah bagi buat kamu, itu bakal dapat. Walladzi li ghairik la yasul ilaik, dan buat orang lain tidak bakal sampai kepada kamu. La yaksuru hammuk ma qaddir yahu, jangan sumpah-sumpah. Ya, kalau bahasa kita itu jangan gundah gulana. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Kita doa sama Allah, minta belum dikabul, bukan hari ini, besok, lusa, mungkin tahun depan, pasti terjadi kalau memang Allah sudah mau. Tapi berikut bagaimanapun daya upaya kita, kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Anta turid, ya, wa ana urid, wa huwa yaf'al ma yurid. Kita mau, semua orang yang di sekitar kita mau, mungkin semua orang support kepada kita, lakin Allah yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tidak bisa gitu. Makanya dalam sholat itu kita ada zikir. Itu sebenarnya tauhid yang luar biasa. Tauhid yang betul-betul harus kita yakini dalam sholat itu. Kita baca, ada zikir dalam sholat, Allah mantas salam dan seterusnya itu.
Apa zikirnya? Allahumma la mania lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kalau kita paham doa itu habis sholat. Makanya Pak, kalau kita zikir itu biasakan, kalau kita memang nggak paham, cari terjemahnya, biar besok-besok kalau zikir itu, kalau bahasa kita itu, kita bisa merasakan atau bisa meresapi yang kita baca. Itu kalau kita renungi bacaan itu, itu apa ya, kalau bahasa kita itu ikrar kita kepada Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Engkau hendak memberi, ya Allah. Jadi tidak ada satupun yang bisa menghalangi jikalau Allah hendak memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada satupun yang dapat memberi kepada kita kalau Allah menghalangi pemberian tersebut. Tidak bisa. Wala mu'tiya lima mana'ta, wala radda lima qadait. Dan tidak ada yang bisa menolak kalau Engkau sudah tetapkan. Wala radda lima qadait. Wala mu'tiya lima, Allahumma la mani'a wala mu'tiya lima, wala radda lima, wala yanfa'u dzal jaddi, dan seterusnya. Itu kalau bahasa kita ikrar yang paling luar biasa ketika sholat. Kalau kita paham, kita yakin, sama seperti kita baca dalam doa kita. Apa doa kita ya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Bohong. Kalau katanya bohong. Kenapa? Ente bilang hidup, mati, sholat, ibadah untuk Allah. Buktinya banyak, gara-gara ente kerja ninggalin sholat. Benar nggak? Bohong kata Allah. Kalau bahasa orang sama sekarang, prek. Ente bilang gitu ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu dibaca, diulang-ulang Pak. Satu hari mungkin 5 waktu kita sholat, atau dalam sholat plus sholat sunnah, itu kita baca Pak. Inna sholati wa nusuki. Ya kalau bahasa kita ini ngegombalin Allah. Bahasa kasarnya kalau saya gunakan istilah dalam tasawuf mungkin, kita ini gombal aja sama Allah. Kalau bahasa kita PHP. Pada kenyataannya yang kita ucapkan tidak sejalan dengan perilaku kita, betul? Kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Atau kita mungkin kalau sholat nggak pernah baca iftitah. Betul? Jadi makmum masbuk terus, betul? Makmum masbuk nggak baca iftitah. Jadi baru-baru kita sempat berikrar untuk baca inna sholati. Itu makanya kalau sholat itu diresapi bacaannya. Minimal kalau kita belum menjadi orang yang sadar atau balik kepada Allah, itu jadi warning buat kita. Entah di usia kita yang kapan kita ingat kalimat itu membekas. Ya Allah, selama ini saya jadi hamba yang lalai benar. Ada waktunya manusia itu bakal balik. Ada waktu di tempat balik. Cuman kalau bagi yang punya hati, kalau tidak punya hati ribet. Ya, makanya mudah-mudahan kita ngaji itu tujuannya mudah-mudahan Allah anugerahkan kita hati. Ya, biar kalau orang masih punya hati itu, insya Allah masih hidup. Walaupun jasadnya kaku, kalau orang punya hati, insya Allah bakal ada waktunya dia balik. Kan banyak orang itu yang stroke, tapi hatinya masih ingat sama Allah balik. Tapi orang kasih sehat tahu ujung-ujung mati kan, karena hati udah mati dulu. Nah ribet. Kalau kita tidak diberi kesempatan sama Allah untuk balik dan taubat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan manfaat. Allah istiqomahkan kita semuanya. Kita kembali lagi niat kita belajar, ngaji, duduk di sini tidak lain tidak bukan hanya melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Tujuan kita agar menjadi hamba yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan Allah terima amaliyah kita yang sedikit ini, yang mungkin penuh dengan keriaan, penuh dengan ketidakikhlasan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita di kemudian hari menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, hamba-hamba yang selalu mendapat penjagaan Allah, hamba-hamba yang selalu diberikan oleh Allah taufik hidayah, sehingga kita mampu betul-betul bisa maksimal menjadi hamba Allah sebagaimana fitrah kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في كريمتهم. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك اني كنت من الظالمين. صلى الله عليه وسلم محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.